Perkenalkan, nama saya Arsinta Fertiati dari kelas 12 IPA 2, nomor urut absen 5. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang radioaktif. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah radioaktif. Materi yang kedua yaitu definisi radioaktif. Untuk materi ketiga yaitu sifat sinar radioaktif. Untuk materi keempat yaitu kemampuan daya tembus radioaktif. Yang pertama yaitu sejarah. Di sini ada sejarah yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama ditemukan oleh Wilhelm Röntgen, menemukan sinar X, yaitu sinar yang dihasilkan oleh tabung sinar katoda yang berdaya tembus tinggi pada tahun 1845. Yang kedua ditemukan oleh Anthony Henry Becquerel tahun 1896, menemukan bahwa pancaran sinar zat uranium dilakukan secara spontan. Zat yang memancarkan sinar tersebut disebut zat radioaktif. Gejalanya disebut keradioaktifan atau radioaktivitas. Yang ketiga ditemukan oleh Marie Curie, menemukan sinar radioaktif polonium dan radium bersama suaminya Pierre Curie pada tahun 1898. Yang keempat ditemukan oleh Rod Ernest Rutherford, menemukan sinar alfa dan beta pada tahun 1903. Yang kelima ditemukan oleh Wolfgang Pauli, menemukan partikel neutrino atau F pada tahun 1930. Yang keenam ditemukan oleh Paul U. Verlet, menemukan sinar gamma pada tahun 1959. Jadi di sini ada definisi radioaktif. Radioaktivitas atau reaksi peluruhan adalah emisi atau pancaran sinar radioaktif secara spontan oleh peluru inti atom yang tidak stabil untuk menghasilkan inti baru atau unsur baru, serta untuk menghilangkan energi agar inti menjadi stabil. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat radioaktif. Di sini ada beberapa sifat radioaktif. Yang pertama radiasi alfa, yang kedua radiasi beta, yang ketiga sinar gamma. Untuk radiasi alfa, yang A sifatnya sama dengan inti He. Yang B, daya ionisasi sinar alfa paling kuat. Yang C, daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Yang D, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang E, mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Yang F, merupakan partikel bermuatan positif. Untuk yang nomor 2 yaitu radiasi beta. Yang A, daya ionisasinya lebih kecil daripada sinar alfa. Yang B, daya tembusnya lebih besar daripada sinar alfa. Yang C, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang D, sinar beta merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan listrik negatif. Yang E, mempunyai sifat yang sama dengan elektron. Untuk yang nomor 3 yaitu sinar gamma. Yang A, tidak memiliki jangkauan maksimal di udara, semakin jauh dari sumber intensitasnya makin kecil. Yang B, daya ionisasinya paling lemah. Yang C, daya tembusnya paling besar. Dan yang terakhir yang D, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan daya tembus. Di sini ada contoh uji coba. Yang pertama selembar kertas, yang kedua beberapa milimeter aluminium, yang ketiga beberapa sentimeter timah. Untuk garis merah, partikel alfa tidak dapat menembus ketiganya. Untuk garis biru, partikel beta hanya dapat menembus kertas, tetapi tidak dapat menembus aluminium. Untuk garis kuning, partikel gamma dapat menembus kertas, aluminium, tetapi tidak dapat menembus timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggista Latifah dari kelas 12 IPA 2, nomor urut absen 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang radioaktif. Yang pertama, bahaya radioaktif. Yang kedua, contoh peluruhan. Yang ketiga, kurva peluruhan. Bahaya radioaktif.
Radiasi dapat mengonisasi atom dalam sel hidup, dan ini dapat merusak sel serta menyebabkan kanker atau leukemia. Di luar tubuh, radiasi beta dan gamma lebih berbahaya karena dapat menembus kulit dan masuk ke dalam organ tubuh. Di dalam tubuh, radiasi alfa lebih berbahaya karena partikel alfa tidak mempunyai energi yang cukup untuk keluar dari tubuh dan memiliki daya ionisasi paling besar yang dapat merusak sel. Peluruhan. Pertama, peluruhan alfa menghasilkan unsur baru dengan Z, nomor atom berkurang 2 dan A, nomor massa berkurang 4. Peluruhan beta menghasilkan unsur baru dengan Z, nomor atom bertambah 1 dan A, nomor massa tetap. 3. Peluruhan gamma menghasilkan unsur baru dengan Z, nomor atom dan A, nomor massa tetap. Kurva peluruhan memenuhi persamaan N sama dengan N0E pangkat lambda kali T. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan inti sehingga jumlahnya menjadi separuhnya. Waktu paruh merupakan parameter penting. T setengah IN2 dibagi lambda sama dengan 0,693 dibagi lambda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sofiana dari kelas 12 IPA 2 nomor urut absen 19. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi radioaktif tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. 1. Sumber radioaktif. Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Sumber radioaktif ada yang bersifat alami dan buatan. Sumber radiasi alami dipaparkan sebagai berikut. Radiasi benda-benda langit. Orang yang berada di lokasi yang lebih tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar karena semakin tipis lapisan udara yang dapat bertindak sebagai penahan radiasi. Jadi, orang yang berada di puncak gunung akan menerima radiasi yang lebih banyak daripada yang di permukaan laut. Begitu pula orang yang bepergian dengan pesawat terbang juga menerima lebih banyak radiasi. Radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium-40, rubidium-87, unsur turunan dari uranium-238, dan turunan thorium-232. Besarnya radiasi dari kerak bumi ini berbeda-beda karena konsentrasi unsur-unsur di tiap lokasi berbeda, tetapi biasanya tidak terlalu berbeda jauh. Radiasi dari dalam tubuh. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari sumber kerak bumi yang masuk melalui udara yang dihirup, air yang diminum ataupun makanan, bahkan air mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium, namun jumlahnya sangat kecil. Unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium, karbon-14, kalium-40, timah hitam atau Pb-210, dan polonium-210. Radiasi internal ini umumnya merupakan 11% total radiasi yang diterima seseorang. Untuk sumber radioaktif buatan, sekarang ini telah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, dan pertambangan, yang dipaparkan sebagai berikut. Radiasi dari tindakan medik. Dalam bidang kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksaan atau diagnosis, maupun penyembuhan atau terapi. Pemindai sinar X atau Roentgen merupakan alat diagnosis yang paling banyak dikenal, dan dosis radiasi yang diterima dari Roentgen ini merupakan dosis tunggal atau sekaligus terbesar yang diterima dari radiasi buatan manusia. Tindakan medik ini menyumbang 96% paparan rata-rata radiasi buatan pada manusia, sehingga jumlah dan jenis sinar X yang diterima harus dibatasi. Mesin pemindai sinar X, mamografi, dan CT atau computerized axial tomography scanner meningkatkan dosis radiasi buatan pada manusia.
untuk kepentingan tindakan medik yang menggunakan kobalt-60, dinding kamar tempat penggunaan zat radioaktif jenis ini harus memiliki ketebalan khusus. 2. Radioaktivitas. Jenis-jenis radioaktivitas dibedakan berdasarkan partikel penyusunnya. Sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioaktivitas sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan. Inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Berikut ini adalah sifat alamiah sinar alfa. Sinar alfa merupakan inti He, dapat menghitamkan pelat film atau yang berarti memiliki daya ionisasi. Daya ionisasi sinar alfa paling kuat daripada sinar beta dan gamma. Mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Radioaktivitas sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Berikut ini beberapa sifat alamiah sinar beta. Mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa. Mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa. Dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar beta merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan negatif. Radioaktivitas sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Sinar gamma memiliki beberapa sifat alamiah. Sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, makin kecil. Mempunyai daya ionisasi paling lemah. Mempunyai daya tembus yang terbesar, tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar gamma merupakan jenis radioaktivitas yang tidak memiliki muatan positif maupun muatan negatif. 3. Pemanfaatan. Kegunaan di bidang kedokteran. Isotop Na-24 di dalam natrium klorida atau NaCl digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia. Kegunaan di bidang biologi. Isotop C-14 dan juga isotop O-17 saat ini digunakan untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Selain itu, radioisotop dari natrium dan juga kalium digunakan dalam penelitian permeabilitas selaput sel. Kegunaan di bidang pertanian. Isotop P-32 digunakan untuk mengetahui cara pemupukan yang sesuai pada tanaman tertentu. Selain itu, isotop tersebut juga digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman yang baik dan siap diberikan pupuk. 4. Dampak zat radioaktif. Unsur-unsur radioaktif yang mampu secara spontan memancarkan sinar radiasi ini ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga memberikan resiko yang berbahaya bagi tubuh manusia. Efek radiasi dari zat radioaktif ini memberikan dampak negatif pada organ-organ tubuh kita yang sensitif seperti mata, fungsi reproduksi, tulang belakang. Akibat yang dapat ditimbulkan dari sinar radioaktif ini adalah terjadi kerusakan genetis, bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi, atau terjadi keainan pada keturunannya seperti cacat, kerusakan lensa mata seperti katarak, resiko kanker darah atau biasa disebut leukemia, terjadi kerusakan kulit atau sarkoma, kerusakan pada sistem saraf,
kerusakan pada sel pembentuk sel darah merah. 5. Proteksi. Proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan radioaktif dan paparan sinar radioaktif yang melebihi dosis yang diperkenankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif di atom dan kesesuaiannya dengan norma K3 serta peraturan perundangan yang terkait. Kesimpulan, radioaktif merupakan suatu sumber daya terbarukan yang memiliki banyak kegunaan, seperti contoh dalam bidang kedokteran, pertanian, arkeolog, kimia, biologi, fisika, dan lain-lain. Namun, di samping memiliki banyak kegunaan, ternyata radioaktif juga memiliki banyak efek samping. Jika terpapar terlalu lama, sebut saja mutasi. Radioaktivitas memancarkan sinar A, B, Y, atau sinar alfa, beta, dan gamma, di mana sinar tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Hal ini biasa disalahgunakan untuk dijadikan senjata pemusnah yang dapat menghancurkan umat manusia seperti bom. Sekian penjelasan materi radioaktif dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan contoh soal tentang peluruhan radioaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluruhan radioaktif. Yang pertama yaitu perhatikan grafik peluruhan zat radioaktif di bawah ini. Besar koefisien peluruhan adalah, jadi cara mencari koefisien peluruhan kita menggunakan rumus seperti ini. Lambda sama dengan IN2 per T setengah. Jadi di sini nilai IN2 adalah 0,693 per T setengah. T setengah itu menyatakan waktu paruh. Jadi kita tentukan dulu T setengahnya. Caranya kita gunakan grafik ini. Nah, di sini zat radioaktif awalnya 100 gram. Nah, menjadi setengahnya berarti menjadi 50 gram. Nah, untuk menjadi setengah ini diperlukan waktu selama berarti yang ini 10 hari. Jadi yang 10 hari ini menyatakan T setengahnya. T setengah sama dengan 10 hari. Lalu dimasukkan ke sini atau ke rumus yang tadi. Menjadi lambda sama dengan 0,693 per 10 sama dengan 0,0693 per hari. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Peluruhan massa zat radioaktif X memenuhi grafik massa atau M terhadap waktu T seperti gambar berikut. Berdasar grafik konstanta peluruhan atau lambda zat radioaktif tersebut adalah sama seperti nomor 1, kita gunakan rumus yang ini. Lambda sama dengan 0,693 per T setengah. Jadi kita tentukan dulu T setengahnya. Caranya menggunakan grafik ini. Nah, di sini awalnya 100 gram. Nah, berarti menjadi setengahnya 50 gram. Nah, untuk menjadi setengah ini diperlukan waktu selama berarti yang ini 6 sekon. Jadi yang ini. Jadi T setengahnya sama dengan 6 sekon. Nah, jadi lambdanya atau koefisien peluruhannya yaitu lambda sama dengan 0,693 per 6 sekon sama dengan
0,116 sekon pangkat -1. Nah, ini hasilnya. Sekian pembahasan contoh soal peluruhan radioaktif dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sunawati kelompok 1. Apa dampak positif dan negatif radioaktif dan berikan contohnya? Dampak positifnya yaitu sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme, sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Dampak negatifnya yaitu di dalam bidang kedokteran, radiasi juga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan kita, seperti sinar X dan zat-zat radioaktif tertentu yang berlebihan, sehingga menyebabkan seseorang dapat menderita penyakit ataupun cacat. Contoh radioisotop di bidang kedokteran: mendeteksi kerusakan jantung, mendeteksi penyakit paru-paru. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saputra, yaitu apa dampak radiasi bagi tubuh manusia. Jadi, dampak yang pertama adalah di otak, sel-sel saraf, neuron, dan pembuluh darah otak bisa mati dan menyebabkan kejang. Terus yang kedua, mata. Paparan radiasi yang tinggi meningkatkan risiko katarak. Yang ketiga, tiroid. Ketika reaktor nuklir tidak berfungsi, radioaktif yodium dapat dilepaskan ke atmosfer, dan tiroid sangat peka terhadap efek ini. Ketika tiroid yang sangat terpapar, maka dapat menyebabkan penurunan fungsi tiroid dan seiring waktu dapat menjadi kanker tiroid. Lalu yang keempat, dampaknya di paru-paru. Ketika seorang menghirup partikel nuklir yang tidak terlihat, maka dapat menyebabkan kanker paru-paru. Terus dampak yang kelima yaitu di jantung. Radiasi dalam dosis tinggi dapat merusak sel-sel di pembuluh darah yang memberi makan jantung dan mengurangi fungsi jantung. Dampak di saluran pencernaan, sel-sel sensitif di lapis usus dapat rusak dan menyebabkan mual, muntah berdarah, dan diare berdarah. Selanjutnya yang keenam, organ reproduksi. Sel-sel yang membelah dengan cepat, yaitu sel telur dan sperma dalam ovarium atau testis dapat mati yang berujung pada kemandulan. Yang ketujuh, dampaknya di kulit, membelah sel-sel kulit yang dapat menimbulkan kerusakan. Hal ini menyebabkan lesi kulit terbakar. Jadi itu tadi jawaban apa itu dampak radiasi bagi tubuh manusia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rita. Apa contoh alat radioaktif dalam bidang militer selain yang ada di makalah? Contohnya yaitu pesawat pengebom, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua.